Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, segera berjumpa kembali di channel saya Gerah Sukses Radio. Oke, sebelum kita membahas topik pada hari ini, misalnya saya akan hari ini memberi topik, artinya uang perusahaan bukanlah uang Anda. Artinya oke, sebelum saya lanjutkan, kenapa penasaran kan? Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel saya Gerah Sukses Radio. Silahkan like, komen yang bermanfaat ataupun komen-komen yang lainnya untuk pengembangan channel saya. Dan silakan share jika insya Allah mudah-mudahan video ini memberi manfaat, memberi berkah kepada Anda. Oke, jadi gini, sebagai pengusaha atau pedagang ataupun pebisnisnya, baik pebisnis online atau maupun offline, itu kadang-kadang ada yang bekerja habis-habisan, kerja terus-terusan, artinya banyak kerja tapi hasil hampir tidak terlihat. Itu dimana kadang kesalahannya. Saya juga dulu seperti itu sekitar 10-15 tahun yang lalu. Jadi hasilnya itu hampir tidak terlihat. Kenapa? Jadi seperti ini. Kita setelah saya mencoba mencari, menggali-gali atau banyak membaca literatur, membaca buku, ataupun berkonsultasi dengan para pebisnis ataupun yang ahlinya. Jadi kemarin sebelumnya menemukan titik terang. Jadi seperti ini. Jadi saya menangkapnya, kalau saya versi saya, jadi saya begini. Kenapa seorang pengusaha atau pedagang pebisnis baik online maupun online sudah kerja keras, kerja terus-terusan siang dan malam, ataupun kerja macam-macam sampingan atau banyak mengelola bisnis, kenapa hampir tidak kelihatan peningkatan di perekonomiannya, artinya atau tidak kaya-kaya. Jadi kemarin saya yang sebelum-sebelumnya saya pernah bertanya, jadi ketemu dengan titik terangnya. Jadi ditanyakan itu kenapa. Jadi kata seorang konsultan atau teman rekan bisnis saya yang alhamdulillah yang mau menolong saya, jadi dia mengatakan begini, artinya uang perusahaan, kenapa Anda tidak ada peningkatan di keuangan, artinya tidak ada, misalnya tidak ada investasi, tidak ada aset yang berkembang, tidak ada tabungan, tidak ada properti atau bisnis-bisnis lainnya, tidak ada pengembangan. Jadi seperti ini. Artinya kata beliau, uang perusahaan, misalnya uang pendapatan hasil kita itu bukanlah uang kita. Jadi saya bingung kenapa toh kita yang berusaha, kita yang sebagai menjadi pengusaha, kenapa itu bukan uang kita. Jadi artinya pisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi. Artinya kita bekerja di perusahaan tersebut atau kita mengelola misalnya toko, misalnya mengelola usaha baik bisnis online maupun online, itu harus dipisahkan antara uang perusahaan atau uang hasil perdagangan atau uang hasil macam-macam hasil dari bisnis yang kita kelola, itu dipisahkan. Misalnya kita mempunyai buka rekening, walaupun kita jangan malas membuka rekening, artinya kita bisa mempunyai rekening misalnya dari beberapa rekening bank, itu kita gunakan. Jadi kita pisah antara uang bisnis, uang perusahaan dengan uang gaji kita. Loh kok jadi kenapa? Loh itu kan uang kita, jadi kita bebas memakai. Oh benar, itu benar, kita bebas memakai sebanyak-banyaknya. Tapi untuk kita memikirkan masa depan perusahaan, masa depan bisnis kita ke depannya, itu kita perlu ada perencanaan keuangan. Saya juga ini membaca ini literatur saya, ini karangan daripada Sapir Sendok. Ini saya sudah beli lumayan agak lama, sekitar 6 atau 7 tahunan. Ini sudah saya beberapa kali juga saya pelajari dan juga termasuk menjadi andalan saya. Jika saya dikala kadang-kadang kita kan lengah atau kita ceroboh, mungkin lupa kita membagi antara uang perusahaan dan uang pribadi. Jadi setelah saya mengkaji di sini, itu ada benarnya. Jadi sekarang saya bedakan antara misalnya uang perusahaan antara uang pribadi. Jadi kita ada batas tertentu, misalnya kita ada margin di perusahaan beberapa persen atau beberapa juta, misalnya beberapa puluh juta, kita wajib mengambil, misalnya kita boleh mengambil gaji sebesar gaji kita. Dan kemudian saya pisah uang perusahaan dengan uang pribadi, artinya kita mendapat gaji daripada perusahaan kita walaupun kita sebagai investor atau sebagai ownernya. Itu fungsinya gimana? Itu fungsinya untuk yang panjangnya, artinya kita mengetahui perkembangan keuangan, perkembangan perusahaan kita, perkembangan usaha kita. Jadi kita
Jadi jika masalahnya kita sudah menabung banyak atau kita banyak simpanan untuk dari hasil gaji kita terima, itu baru namanya adalah uang kita dan bukan uang perusahaan. Artinya uang perusahaan dengan uang pribadi atau uang gaji daripada kita itu jangan dicampur. Nah, jadi kita berhak mendapat gaji di perusahaan kita. Bisa kita menentukan beberapa persen, bisa gaji per bulan, bisa gaji berapa bulan atau per tahun. Di situ kita berhak memberikan persen atau menggaji diri kita sendiri. Itu nanti fungsinya untuk kita perkembangan perusahaan di masa-masa mendatang. Jika sudah sesuai limit, misalnya kita target berapa ini, ada margin keuntungan dari perusahaan, misalnya kita target mau buka cabang lagi. Jadi kita bisa menggunakan uang perusahaan tersebut kita untuk membuka cabang-cabang baru lagi. Nah, kadang-kadang kita kendala lagi jika kita membuka cabang baru, biasanya jadi kendala lagi. Kalau saya biasanya atau teman-teman yang menyarankan jika kita membuka cabang baru baik offline maupun online itu dipisahkan lagi rekening berbeda. Walaupun kita kan mikir wah ini malas nih buka rekening. Kadang kita banyak bayar admin, banyak bayar admin per bulan, potong per bulan. Itu sedikit banyak itu istilahnya juga betul, kita istilahnya banyak dipotong admin. Misalnya mempunyai rekening saya 5 hingga 10 rekening, itu kan misalnya satu bank aja 15.000, 150.000 per bulan. Jadi tapi itu artinya kita bisa memantau perkembangan usaha kita. Misalnya satu rekening untuk 1 atau 2 hingga 3 perusahaan, nanti rekening berikutnya beberapa perusahaan atau beberapa toko baik online maupun offline, dan seterusnya beberapa toko, misalnya beberapa toko untuk baik offline maupun offline atau jasa-jasa yang lain. Jadi kita bisa memantau misalnya antara beberapa cabang toko, beberapa toko yang lain, satu rekening kita bisa memantau antara keuntungan, kerugian. Artinya kita bisa mengatur keuangan. Jadi kita bisa merencanakan keuangan. Nah, di situ jika kita sudah seperti itu sistemnya kita bagi antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Nah, di situ barulah kita menemukan, barulah kita bisa menentukan artinya seberapa kaya Anda. Artinya pada intinya uang perusahaan itu adalah bukan uang Anda, itu uang perusahaan, bukan uang pribadi Anda. Anda berhak mengambil uang atau gaji daripada perusahaan tersebut. Kita bisa menentukan, masalahnya kita juga bisa melihat hasil beberapa keuntungan, beberapa kerugian, potong operasional dan lain sebagainya. Baru kita bisa menetapkan persen gaji. Misalnya kita berapa persen dari keuntungan, misalnya 20%, 30%, sepertiga. Itu terserah Anda. Yang jelas kita bisa menentukan, bisa kita merencanakan keuangan, kita bisa melihat perkembangan perusahaan kita, sekaligus kita juga bisa menentukan nilai kekayaan kita. Oke guys, mudah-mudahan kita sukses bersama. Marilah berbisnis, anak muda, bisnis yang masih panjang masa depan yang masih panjang. Ayo berbisnis, jangan malu, jangan minder, banyak mencari kawan, banyak relasi, banyak membaca literatur buku, baik yang kita buku versi. Kalau kami versi yang sudah umur di atas 30, biasanya versinya banyak, lebih enak membaca buku. Kalau untuk versi zaman milenial yang sekarang ini banyak mainnya di gadget, itu kan banyak info, banyak aplikasi, banyak informasi tentang masalah bisnis, tinggal action aja lagi. Artinya jika kita sudah ada ide cemerlang untuk melaksanakan atau membangun sebuah bisnis, silahkan action, langsung laksanakan. Mudah-mudahan kita sukses bersama, sukses berkah melimpah ruah. Kita bisnis di zaman milenial ini, zaman yang serba canggih baik online maupun offline, itu kita gunakan peluang bisnis sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita sukses, kaya raya, semuanya melimpah ruah, berkah. Jadilah manfaat sebesar-besar umat Islam, wajib kaya.
agar menjadi manfaat. Karena apa dijadikan kita katakan wajib kaya, istilahnya pantang umat Islam, pantang meminta-minta, pantang diberi belas kasihan. Artinya kita wajib kaya itu kita banyak fungsinya. Pertama, kita ibadah, memberi nafkah anak istri, kemudian kita tidak merepotkan orang lain, dan juga kita bisa membantu orang lain. Alangkah bagusnya jika kita sukses kaya raya, berkah melimpah ruah. Kita banyak misalnya kita di bidang sosial membantu orang. Harta kita gunakan membuat tahfiz Quran, membangun masjid, musola, langgar, membantu orang kesusahan dan lain sebagainya. Oke guys, demikian sore pada hari ini kalimat motivasi suksesnya, dan mudah-mudahan kita kaya semua. Insya Allah mudah-mudahan sukses berusaha penuh berkah. Artinya uang Anda bukan uang perusahaan. Ingat itu, jangan dicampur-campur aduk bagaikan gado-gado. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap dan jangan lupa subscribe channel saya Geraha Sukses Pereneur, dan juga like, komen, dan share. Dan jika insya Allah tontonan ini, pencerahan ini, atau penjelasan sekelumit ya, penjelasan kecil ini memberi manfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat, salam Geraha Sukses Pereneur.